Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Oktaviani Hardi, Nur Vitasari, dan Wahyu Wulandari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang performance management di Selanik Waterpark. Performance management adalah suatu metode yang digunakan oleh atasan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengelola kinerja karyawan selama bekerja. Pendekatan ini membantu karyawan memberikan kemampuan terbaik mereka dan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Lebih dari sekadar tujuan dan target, performance management fokus pada progres kerja, memastikan kesesuaian dengan visi perusahaan dan mempromosikan komunikasi yang terbuka. Berbeda dari penilaian kinerja tradisional, pendekatan ini berperan dalam membantu karyawan mencapai target mereka, memberikan panduan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dalam perkembangannya, performance management saat ini telah berevolusi dari fokus pada kinerja individu menjadi sebuah konsep yang lebih luas, yang melibatkan pengukuran kinerja di seluruh organisasi. Tujuan dari performance management adalah agar dapat mengeksekusi strategi dengan sebuah tindakan yang menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. Selanik Waterpark adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Berdiri pada tahun 2013 di Provinsi Lampung dengan berbadan hukum CV Selanik Waterpark. Selanik Waterpark pertama kali dibuka pada tahun 2016 dan semakin berkembang hingga sekarang ini. Di usia Selanik Waterpark yang masih tergolong muda, saat ini sudah mampu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Keberhasilan Selanik Waterpark menjadi destinasi wisata unggulan ini tentunya tidak luput dari peran sumber daya manusia yang kompeten. Penggunaan performance management yang merupakan sebuah pendekatan yang relevan untuk Selanik Waterpark yang bergerak di bidang pariwisata. Di Selanik Waterpark, performance management merupakan alat yang digunakan untuk mengukur, mengelola, dan meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis dari Selanik Waterpark. Dasar pengambilan keputusan terkait performance management sesuai dengan pedoman prosedur pengelolaan dan penilaian kinerja Selanik Waterpark berdasarkan hierarki berikut ini. Dari strukturan organisasi ini dapat kita lihat bahwa cenderung berdampak pada bagaimana perilaku dan kinerja individu dikelola di lingkungan kerja. Pada tingkat direktur, keputusan strategis dan visi organisasi ditetapkan seringkali dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian pada manajemen operasional mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh direktur, memastikan bahwa inisiatif diterapkan secara efisien dan sesuai dengan arahan yang ditetapkan. Di tingkat koordinator lapangan, manajemen memiliki tanggung jawab lebih langsung terhadap karyawan di lapangan. Mereka memainkan peran penting dalam mengarahkan aktivitas sehari-hari dan memberikan bimbingan serta mengevaluasi kinerja karyawan. Kemudian karyawan di tingkat paling bawah berada di garis depan eksekusi. Mereka berinteraksi langsung dengan sesuai tugas sehari-hari. Dalam mengelola perilaku karyawan, Selanik Waterpark mempertimbangkan 3 pilihan utama dalam mengembangkan strategi bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk dan jasa. Selanik Waterpark merupakan tempat wisata yang menggabungkan antara waterpark dan mini theme park. Sehingga Selanik Waterpark memiliki 2 jenis wahana, yaitu wahana atraksi dan wahana air. Selain menawarkan wahana sebagai sebuah produk bisnis dari Selanik Waterpark, spot foto juga menjadi salah satu produk bisnis yang ada di Selanik Waterpark. Dan ketiga, produk tersebut tentunya ditunjang dengan fasilitas yang lengkap yang ada di Selanik Waterpark.
Sebagai tempat destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung, Slanik Waterpark menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun untuk seluruh karyawannya guna meningkatkan produk bisnis melalui performance. Kedua, pasar dan jenis pelanggan. Slanik Waterpark merupakan tempat wisata yang nyaman untuk keluarga, sehingga Slanik Waterpark dapat dinikmati oleh berbagai jenis pelanggan. Untuk saat ini yang menjadi target pasar Slanik Waterpark sendiri adalah wisatawan Nusantara atau biasa dikenal dengan Wisnus. Ketiga adalah cara bersaing. Slanik Waterpark membuat sebuah perencanaan untuk dapat bersaing dengan baik di pasar industri wisata di Indonesia. Perencanaan yang dilakukan biasanya mencakup tentang strategi harga, promosi, penawaran khusus, dan menciptakan tren yang berbeda dari tempat pariwisata yang lainnya. Selamat malam Ibu Sekar dan rekan-rekan, perkenalkan nama saya Wahyu Wulandari. Saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Nurvita Sari mengenai Managing People Behavior di Slanik Waterpark. Di Slanik Waterpark sendiri ada beberapa hal terkait Managing People Behavior yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pemahaman terhadap nilai 5S, yaitu dengan memastikan seluruh karyawan memahami dan menerapkan prinsip 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dalam interaksi dengan pengunjung. Pelatihan dan pendekatan yang kuat untuk memastikan perilaku karyawan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan sudah dilakukan oleh Slanik Waterpark. Kemudian yang kedua ada pengembangan keterampilan dan kepemimpinan, yaitu dengan memberdayakan karyawan dengan pelatihan yang berkaitan dengan layanan pelanggan, keamanan dan kebersihan. Hal ini membantu menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, mendorong kepemimpinan di semua tingkatan untuk memastikan bahwa manajemen tingkat bawah seperti koordinator lapangan memiliki keterampilan untuk mengarahkan karyawan secara efektif. Kemudian yang ketiga, ada budaya kerja yang positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung untuk karyawan, seperti penghargaan, pengakuan, dan insentif untuk kinerja yang baik. Hal ini mendorong kolaborasi dan tim kerja yang solid untuk memastikan komunikasi yang efektif di antara tim Slanik Waterpark. Kemudian yang keempat, orientasi pada pelanggan. Memastikan bahwa orientasi pada pelanggan menjadi fokus utama dan manajemen perilaku karyawan, yaitu dengan mendorong karyawan untuk terus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan wisatawan Nusantara dan merespon dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, ada peningkatan kinerja melalui pemantauan dan umpan balik, yaitu dengan melakukan pemantauan kinerja secara teratur dan memberikan umpan balik kepada karyawan untuk memperbaiki kualitas layanan, yaitu dengan menerapkan sistem insentif yang terukur berdasarkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian untuk formulation of appropriate action to ensure effective business result, Slanik Waterpark dalam mengimplementasikan sebuah sistem performance management agar tetap berjalan dengan baik dan komprehensif, itu sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan, itu Slanik Waterpark menerapkan sebuah sistem yang komprehensif dengan yang mencakup penetapan tujuan yang jelas dan KPI bagi karyawan di semua tingkatan. Sejalan dengan hal tersebut, Slanik Waterpark menerapkan sistem evaluasi reguler terhadap kinerja karyawan dalam mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Slanik Waterpark selalu melakukan evaluasi reguler secara harian. Evaluasi reguler dilakukan setelah jam tutup operasional. Dengan menerapkan evaluasi reguler, Slanik Waterpark dapat memantau performance karyawan sehingga Slanik Waterpark dapat menerapkan sebuah program pelatihan yang tepat untuk karyawan. Program pelatihan yang dilaksanakan di Slanik Waterpark untuk mendorong sifat kepemimpinan dan perilaku etis di antara karyawan agar budaya 5S di Slanik Waterpark tetap terjaga. Selain itu, program pelatihan dilaksanakan agar karyawan dapat memiliki skill yang mumpuni dan selalu upgrade dengan skill yang dimiliki. Dalam pembentukan sebuah Key Performance Indicator atau KPI, Slanik Waterpark mengajak karyawan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Key Performance Indicator yang relevan dengan peran karyawan yang dapat meningkatkan keterlibatan dan memotivasi bagi karyawan. Dengan adanya hal ini, sebuah KPI dapat selaras dengan mencerminkan aktivitas harian yang berkontribusi pada tujuan perusahaan.
Perencanaan dan penetapan performance manajemen agar selaras dengan tujuan bisnis dan target perusahaan dilaksanakan setahun sekali di awal tahun. Pada aktivitas ini terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh organisasi Islamic Waterpark, yaitu seperti melakukan peninjauan kebijakan, prosedur, dan pedoman yang ada terkait dengan manajemen kinerja dan perilaku spesifik dalam organisasi. Kemudian juga melakukan identifikasi area kritis praktik, performance manajemen dan perilaku organisasi dan berkontribusi pada hasil bisnis yang positif, serta area yang perlu ditingkatkan. Kemudian menjaga keselarasan antara performance manajemen dengan perilaku saat ini sejalan dengan nilai inti, misi, dan tujuan strategis organisasi dengan proses penurunan dan peningkatan ke KPI. Monitoring pengukuran aktivitas dan hasil dan mengevaluasinya. Kemudian juga ada melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam menentukan strategi maupun praktek performance management. Islamic Waterpark berusaha untuk menerapkan dan menjaga budaya perbaikan berkelanjutan di mana karyawan didorong untuk beradaptasi dengan perubahan. Islamic Waterpark juga sering mengadakan feedback reguler dan peluang untuk saran karyawan untuk memfasilitasi proses ini. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi, yaitu Proposed Solution and Closing Statement. Pada rekomendasi, Islamic Waterpark telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki sistem manajemen kinerja dengan mencakup evaluasi praktik saat ini, melibatkan karyawan dalam penetapan KPI, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Namun, ada beberapa area di mana Islamic Waterpark dapat mempertimbangkan perubahan untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja mereka secara lebih efektif. Salah satu saran utama adalah lebih mengintegrasikan pendekatan manajemen kinerja dengan model balance scorecard. Dengan menggunakan pendekatan ini, Islamic Waterpark dapat menetapkan indikator kinerja yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan serta pembelajaran. Ini akan membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja mereka dari berbagai perspektif yang lebih holistik. Selain itu, penting bagi Islamic Waterpark untuk lebih memperkuat proses pemilihan KPI yang relevan dengan partisipasi karyawan. Ini akan mendorong keterlibatan karyawan dalam penetapan tujuan yang terukur dan realistis, sekaligus meningkatkan motivasi individu dan tim. Pemantauan yang lebih rutin terhadap kinerja karyawan juga dapat menjadi pertimbangan untuk menjamin kesinambungan perbaikan. Perbaikan secara berkelanjutan dalam komunikasi dan pemberian umpan balik juga menjadi kunci. Islamic Waterpark harus lebih memperkuat praktik umpan balik reguler, serta memperluas kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan saran dan masukan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, pertumbuhan, dan perbaikan terus-menerus. Terakhir, Islamic Waterpark juga dapat mempertimbangkan mengadopsi praktik manajemen kinerja yang adaptif. Dalam industri pariwisata yang dinamis, fleksibilitas dalam mengubah dan menyesuaikan KPI serta strategi sesuai dengan perubahan kondisi pasar akan menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Dengan mengevaluasi secara terus-menerus, berkolaborasi dengan karyawan, dan menjadikan perbaikan berkelanjutan sebagai prinsip inti, Islamic Waterpark dapat mencapai tingkat operasional yang lebih baik, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan akhirnya kesuksesan yang berkelanjutan dalam industri pariwisata. Sekian presentasi dari Grup 8. Terima kasih kepada Ibu Roza, Ibu Sekar, dan perhatian dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.